Ya lanjut ya. Eh, Untuk pemberian obat-obatan ini ada beberapa tadi ya. Kita singgung ada sulfonylurea jadi dari kelompok obat yang mendorong pelepasan insulin. Kemudian ada dari kelompok tadi ada yang kerja panjang dorongannya itu agak panjang ya. Jadi merangsang sekresi insulin tapi dalam masa yang lebih lebih panjang. Nah, ada lagi yang dorongan juga tapi masanya singkat. Itu ada meglitinib, contohnya ada repaglidin. Nah, kalau ini ada lagi phenylketonuria atau tingkat kecepatan insulin. Jadi ada beberapa kelompok obat sebetulnya agak mirip ya saja, tapi lewat hanya lewat dorongan pelepasan insulin. Tadi ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang isoponuria, tadi masih ada risiko-risiko seperti apa ya, membuat hipoglikemia lah ya contohnya. Itu risiko dari sulfonylurea tadinya ya. Ini masih ada kemungkinan terjadi hipoglikemia yang eh, lebih tinggi ya. Tapi kalau yang short acting sekreta hukum insulin yang tadi ya perangsang sekresi tapi kerja pendek, dapat ini peluang membuat hipoglikemianya lebih kecil, lebih rendah. Terus tadi yang ada kelompok biguanida ada metformin, jadi bekerja dalam apa ya hati menurunkan produksi glukosa hati, eh, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin juga bisa. Ini kayak diazolidinedion, jadi ada data-data mirip antara biguanida dengan diazolidinedion. Jadi ada kemampuan meningkatkan kepekaan reseptor. Terus kalau yang di metformin menurunkan produksi glukosa di hati atau penurunan gluconeogenesis ya. Sedangkan yang di diazolidinedion ada rosiglitazone, pioglitazone itu selain meningkatkan kepekaan dia juga eh, sama yang tadi ya membuat apa ya kemampuan dalam aktivitas di beberapa jaringan ya, terutama di otot, jaringan lemak dan hati di dalam tadi perubahan kepekaan reseptor insulin yang sudah tidak peka ya, dipekakan lagi. Kemudian ada lagi penghambat alfa glukosidase atau inhibitor alfa glukosidase, ada acarbosomigritol, itu enzim ini memecah bentuk-bentuk disakarida menjadi monosakarida ya. Jadi kalau gula mau diserapkan dalam bentuk monosakarida, kalau masih gula polisakarida akan lebih sulit ya. Kayak karbohidrat itu kan masih poli. Dan sebelum sampai jadi gula dia akan diuraikan, uraikan, uraikan. Ya, salah satunya baik alfa glukosidase. Sebenarnya ada lagi aminase yang dulu ya, aminase terus kemudian baru alfa glukosidase. Jadi panjang sebenarnya perjalanannya. Ya, ini salah satu enzim yang berperan dalam penguraian tadi bentuk sampai ke bentuk monosakarida yang bisa siap diserap. Terus
Kemudian ini ada yang lain-lain ya. Apa itu sih? Ini ya tadi beberapa contoh dari obat-obat sulfonyl Korea yang ada yang generasi satu, ada generasi dua. Ini generasi satu yang mungkin tadi banyak resiko pada hipoglikemia, sudah jarang-jarang digunakan. Kalau yang generasi dua sekarang lebih banyak ya, karena amanannya biasa lebih tinggi dan dengan tadi yang kemungkinan hipoglikemianya yang lebih kecil. Terus tadi akarkose, miglitol ya untuk menghambat alfa glukosidase. Jadi biasanya diberikan pada suapan pertama. Jadi kalau kita mau makan, pada saat sendok pertama makan kita berikan obatnya sekalian. Kalau yang sulfonil atau yang apa tadi rempaglidin dan ya itu diberikan sebelum makan, mengantisipasi tadi supaya lepas insulin dulu ya sebelum adanya makanan itu. Terus biguanin biasanya di sini tidak ada aturan untuk kapan mau dimakan, diminum maaf ya. Sebelum makan atau sesudah makan tidak ada aturan, yang ada memang tidak ada kaitan dengan pelepasan insulin, jadi sekedar meningkatkan sensitivitas tadi ya. Sama kayak thiazolidinedion juga. Terus tadi yang klinik ya juga diberikan sebelum makan. Sebetulnya tidak banyak resiko hipoglikemianya. Terus ada beberapa bentuk kombinasi kayak misalnya antara glipisid metformin, misalnya gliburin metformin dan lainnya. Kadang-kadang sudah dikombinasi. Nah, ini biasanya orang akan tidak sekedar mengukur kadar glukosa darah, tapi mengukur ada namanya A1C atau hemoglobin A1C, HbA1c. Itu biasanya menjadi salah satu tolok ukur dalam apa ya pertimbangan pemberian obat, apakah ini masih memerlukan monoterapi satu obat tunggal ataukah sudah kombinasi obat ataukah sudah tadi memerlukan insulin atau belum ya. Itu biasanya dipertimbangkan atas dasar nilai HbA1c-nya. Jadi tadi misalnya sudah nilainya kisaran sekitar 8 gitu, itu sudah diperlukan kombinasi misalnya metformin dan thiazolidinedion ya, metformin dan pioglitazone misalnya, atau metformin dan gliburit atau glibisid misalnya. Contohnya seperti itu. Dan nanti kalau misal HbA1c udah di atas 9, ini bisa tadi ada insulin dan obat anti diabetes oral kombinasi, atau mungkin tadi mungkin lebih dari apa ya 11 atau berapa misalnya. Itu insulin primordial dan insulin basal. Tapi nanti setelah ada perbaikan lagi, jadi seiring waktu kita misal pasien terkontrol kembali ya, jadi statusnya akan turun. Dan ketika turun kita bisa sesuaikan kembali. Jadi misalnya insulin dari pas tinggal diganti obat oral lagi ya, kembali lagi ke posisi semula. Menyesuaikan dengan nilai HbA1c yang terukur pada pasien. Oke, itu kira-kira ya untuk menggunakan obat tadi. Ya, ya, baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk diabetes ini, monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini kalau sudah komplikasi, biasanya memang cukup apa ya, agak menyulitkan ya dalam pemilihan obat biasanya ya. Dan malah kayak orang tadi diabetes dan mau komplikasi ke hipertensi atau diabetes komplikasi ke apa, tadi nefropati ya, gangguan ginjal. Jadi kita mau nggak mau harus menggunakan obat-obat yang
ini apa namanya ya, ya aman lah untuk kondisi gangguannya tadi ya. Aman terhadap ginjal, terus aman dengan kondisi hipertensi, jadi dua-duanya terkontrol, tidak hanya salah satu saja, jadi bisa lebih safety-nya ya, terutama untuk penggunaan pada pasien bisa lebih dijamin. Jadi kadang-kadang kita memerlukan pertimbangan-pertimbangan pada saat melakukan pemilihan obat dalam kasus-kasus yang sudah komplikasi. Jadi misal penggunaan antihipertensi seperti captopril atau mungkin kayak kandisartan, losartan gitu ya, misalnya dengan obat-obat anti diabetes oral masih jalan ya, eh, masih searah lah istilahnya. Tapi begitu kita gunakan obat anti hipertensi yang lain, biasanya sudah ada mulai kayak mungkin apa ya, misal hidroklotiasid diuretik misalnya. Kadang-kadang sudah mulai muncul gangguan ya, misalnya kontrol glukosanya jadi tidak sebagus sebelum diberikan dengan kombinasi dengan obat-obat anti diuretik tadi, obat diuretik tadi ya misalnya. Jadi kadang-kadang kita memerlukan banyak pertimbangan dalam pemilihan. Terus tadi kalau nefropati kan sudah harus mencari obat-obat yang aman ya untuk kondisi ginjal. Nah, seperti apa obat yang mungkin apa ya disarankan? Ya tadi ada beberapa contoh pioglitazone ya, itu salah satu dari thiazolidinum termasuk obat yang masih aman lah boleh dikata untuk kondisi gangguan ginjal. Ada beberapa obat baru ya, ada meglitini, bukan, gliptin, Pak. Sitagliptin, vildagliptin, lalu ada apa ya, exenatid, liraglutid, dan sebagainya. Jadi ada dari beberapa kelompok obat yang sekarang mungkin muncul sebagai pilihan ya pada kasus-kasus gangguan-gangguan ginjal, diabetes yang sudah komplikasi gangguan ginjal itu biasa dipilihkan dari situ. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin? Dok, saya dok, tanya Ya, dok. silakan. Heeh. Oke. Nah, saya dia mau bertanya, Ya. ini dok, eh, kalau dengar-dengar itu diabetes itu ada yang basah, ada yang kering. Hmm. Apakah ada tipe satu itu dia? Oh, tipe satu Oh, ada yang basah, ada yang kering. Tipe dua enggak. ada basah, kering. Terus untuk perlakuan obatnya, apakah sama untuk yang basah apa keringnya itu dok? Seperti apa dok? Ya, Terima kasih. sebetulnya istilah basah kering ya, itu kan sebetulnya sudah mengalami ke komplikasi ya. Jadi kalau orang apa ya mengalami diabetes yang sudah kronis, kemudian mungkin ya ada luka, di mana luka itu kemudian ada infeksi dengan karena memang orang-orang diabetes imunitasnya juga menurun juga, kekebalan tubuhnya menurun, jadi cenderung ketika dia terinfeksi akan dengan mudahnya apa ya infeksi itu terus meluas dengan cepat, dengan cepatnya gitu. Jadi nah pada kondisi orang-orang yang mengalami kondisi infeksi diiringi dengan kondisi luka-luka seperti itu biasanya cenderung ini jadi basah gitu ya. Eh, apa ya? Ya kan ada kasus infeksi tadi, radang, ada macam-macam yang terjadi di dalam area infeksinya juga sehingga memunculkan ya tadi ada nanah, ada macam-macam lah ya yang eh, tidak kering istilahnya tidak kering. Jadi orang katakan basah. Tapi sebenarnya ya sama aja itu diabetes juga. Ya. Nah, kalau yang kering biasanya ini eh, jadi memang ada kematian jaringan tapi tidak diiringi dengan infeksi. Jadi kadang-kala biasanya pada apa ya area atau organ tubuh kita yang jauh dari jangkauan jantung kayak eh, jari-jari kaki ya misalnya itu biasanya menjadi tempat yang memang jauh ya. Nah, tadi dengan tidak normalnya suplai oksigen ya karena tadi ada misalnya kondisi kronis hipodiabetes kronis
pengangkutan oksigen kan tadi memang turun ya karena hemoglobin sudah terikat gula, mengikat gula sehingga kapasitas pengangkutan oksigen juga ada penurunan, juga mungkin ada perubahan-perubahan di pembuluh darah pada kondisi orang yang sudah diabetes kronis juga. Akhirnya jaringan-jaringan yang jauh tadi akan lebih cepat mati, mengalami kematian jaringannya. Eh, Hipoksia jaringan dulu, lama-lama nekrosis, ya kematian jaringan yang tidak ada infeksi. Ya. Lama-lama itu kering, jadi kayak hitam, ya. Kayak kita kalau misalnya kesandung gitu kan, terus ada bekas di titik sandungannya kan menghitam ya. Tapi biasanya itu kan apa terus tereliminasi sendiri ya atau hilang sendiri ya. Tapi setelah seiring waktu hilang sendiri. Nah, kalau di orang-orang yang diabetes tadi itu akan berlanjut meluas ya. Jadi tidak tanpa sebab apapun, tapi karena tadi kematian-kematian akibat hipoksia jaringan dan mungkin juga suplai nutrisi dan lain-lain juga sudah tidak muncul ke situ ya, karena sudah banyaknya gula yang terbawa di hemoglobin tadi. Akhirnya ya tadi apa ya membuat kematian dia dan akhirnya itu biasanya akan menjalar terus sampai suatu misalnya satu jari gitu ya, satu jari udah kering betul-betul kering, ini kadang-kadang auto amputasi, jadi tanpa disadari dia udah, ya karena udah nggak hidup ya jaringannya ya udah nggak ada apa-apa lagi, putus tiba-tiba tanpa disadari ya auto amputasi. Jadi itu tapi memang apa orang menyebut kering ya, diabetes kering. Tapi sebenarnya ya sama-sama diabetes. Jadi sebetulnya hanya apa ya, yang satu ada apa ya dibarengi infeksi yang memang sukar sembuh, di mana dalam kondisi infeksi kan memang ya berjalan proses ada ya kayak munculnya nanah. Sebenarnya itu kan sistem pertahanan tubuh yang sedang berjalan ya. Tapi akib ya karena kondisi fisik tubuh kita melemah kekebalannya, jadi pertahanan tidak tidak muncul optimal sehingga orang ya berlama-lama dengan infeksinya dan itu biasanya makin meluas makin meluas. Nah, orang menyebut basah ya basah. Tapi kalau yang tadi tidak disertai ada infeksi, ada muncul saja kematian jaringan karena kondisi kayak tadi, itu akan membuat apa ya kering tadi ya, jaringan mati, mengering, ya meluas, tapi itu akan merambat, merambat, merambat sampai ke wilayah yang lainnya. Itu akan terus berjalan. Biasanya orang sebelum itu meluas sudah diketahui ya sudah dipotong dulu ya daripada merambat terus. Gitu. Nah, Oh, itu berarti tetap sama-sama sama sama-sama ini ya, ya dok ya, ya sama-sama sama. parahnya, Ya, berbahayanya, sebetulnya baik sama. kering apa Jadi basah, berarti intinya ya, tergantung kadar bahasanya. gulanya dalam tubuh mereka Ya, itu dok. ya. Jadi kebutuhannya ya tadi mengontrol gula sebaik mungkin. Jadi begitu. Jadi kadang ya pada orang yang tadi sudah dipotong misalkan ya, dipotong atau dikikis karena lukanya basah, biasanya didebris, dikikis, dibuang jaringan yang basah tadi. Nah, Heeh. saat kita ngontrol dengan baik kadar gula, itu nggak akan apa ya kambuh gitu. Dan begitu kita Hmm. gulanya tidak terkontrol lagi, kita tidak jaga kadar gula lagi, tiba-tiba muncul kembali gitu ya. Hmm. Jadi area yang tadi sudah kering, sudah tidak ini tiba-tiba infeksi lagi tanpa disadari, infeksi kembali, muncul luka baru kayak gitu ya di lokasi yang tadi sudah sempat sembuh tadi. Nah, itu biasanya akan terjadi hal demikian. Jadi artinya Hmm. ya secara umum harus kita kendalikan kadar gula supaya tidak terjadi masalah seperti itu tadi ya. Kalau kebutuhannya sih sama saja ya. Cuma kalau yang kalau ada infeksi kan memang ya akan membutuhkan antibiotik ya biasanya. Butuh diberikan antibiotik. Berarti kalau udah diabetes itu tetap pola makan, aktivitas Oh, semuanya harus dikontrol ya, seumur ya, hidupnya ya dok ya, ya. ya, ya. Itu jadi tiga-tiganya harus jalan. Jadi jangan hanya misalnya obat saja sudah merasa cukup atau mungkin orang hanya olahraga dan diet sudah cukup. Jadi ya terpaksa tiga-tiganya harus berjalan beriringan. Nah itu yang kadang-kadang
mungkin orang ya apa ya, ya kadang semangatnya udah hilang, terus Ya, ya, betul, ya betul. ya sudah mulai capek, jenuh ya. Eh, Karena kelamaan ya, Dok ya. Ya karena harus terus menerus ya. Jadi memang ya berat ya, tantangannya memang besar. Dok, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Baik, ada yang lain. Ya kayak yang retinopati gitu ya, orang sudah ya operasi mau nggak mau. Jadi kadang-kadang apa sih ya, eh, melihat orang udah tinggal kayak bayang-bayang aja ya, gelap gitu ya, hanya sekedar suram gitu, bayangan-bayangan kayak siluet gitu katanya sih. Nah, itu perlu dioperasi agar tadi bisa melihat kembali dengan baik. Tapi ya sama, tetap begitu kontrol gula tidak jalan lagi, muncul lagi. Jadi harus se sebisa mungkin ya tadi mengendalikan si Tapi kadar saat gula. saat Ya, dia operasi itu kondisi gulanya harus di bawah ya, Dok ya. harus Kalau masih dinormalkan ya. tinggi ya Ya tidak. biasanya kan dinormalisir dulu lewat insulin. Jadi Oh, ngoten-ngoten supaya nggih, nggih. tercapai kadar gula normal untuk bisa Mm-mm, berjalan operasi, kita mm-mm. turunkan lewat jadi pemberian insulin biasanya. Oke, siap. Oke, oke, Dok. Terima kasih. Oke. Baik, ada yang lain, monggo. Nah, sering juga ya kita tanpa terasa, misalnya tiba-tiba kok apa trigliserid naik ya, itu juga terjadi pada orang-orang diabetes ya, karena memang tadi masalah apa gangguan insulin tidak hanya mengena di metabolisme karbohidratnya saja atau gulanya saja, tapi juga mengena di masalah lipid, ya protein gitu. Jadi banyak problem yang akan timbul berkaitan dengan tidak berfungsinya insulin tadi. Baik. Mungkin masih ada lagi yang akan ditanyakan. Dan masih berapa kali ketemu lagi ya? Masih sekali ya? Sekali atau dua kali? Oke. Kalau ngitung-ngitung sih kayaknya sudah lima atau empat ya. Ya, Ya kalau udah sekitar memutuskan satu sampai dua kali kayaknya, Dok. dua kali ya. Oh ya, jadi Nah, bisa paling nanti kita yang terakhir ini ya, Dok ya. Kisi-kisi untuk kayak latihan. kemarin ya, Dok ya. Ya, Iya. kita latihan Heeh. dulu. Itu penting sekali, Dok. Ya, Iya. ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya sudah cukup, ya mungkin saya rasa untuk hari ini saya cukupkan pertemuan ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Oke, selamat pagi. Saya izin.